Charles Tatai adalah korban dari insiden serius pada seri FIM Junior GP Moto2 2024 di sirkuit Portimao, Portugal pada 2023 lalu. Insiden parah tersebut membuat pembalap muda asal Spanyol itu mengalami cedera sumsum tulang belakang, sehingga lumpuh dan harus menggunakan kursi roda untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Baru-baru ini, Tatai mengungkapkan unek-uneknya lewat sebuah video di media sosial soal penanganan FIM terhadapnya. Ia mengkritik habis-habisan ruwetnya bantuan asuransi untuknya, juga soal kurangnya dukungan FIM kepada pembalap seperti dirinya. Dilansir dari Todo Sirkuit, Tracer selaku penyedia jasa asuransi yang bermitra dengan FIM beralasan bahwa pembalap hanya mendapat kompensasi jika tidak bisa balapan lagi. Sedangkan mereka melihat Tatai kedapatan masih bisa balapan dengan roda 4 yang dimodifikasi meski dalam kondisi lumpuh total pada kakinya. Jadi Tatai baru akan mendapat kompensasi jika dirinya tidak melakukan apapun dan hanya duduk di rumah dalam kondisi lumpuh. Selain ke FIM, Tatai juga mengkritik keras Federasi Balap Valencia dan Spanyol yang sama sekali tidak membantunya dalam masalah ini. Krisis ekonomi yang melanda KTM juga membuat para pembalapnya di MotoGP ikut kepikiran. Salah satunya adalah Brad Binder, pembalap andalan KTM di MotoGP yang sudah lama bergabung di dalam keluarga besar Pirelli Mobility AG. Krisis yang dialami Pirelli Mobility AG sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir, sehingga yang terbaru mereka telah mem-PHK sejumlah petingginya. Misalnya saja, Board of Director-nya dikurangi dari 6 menjadi 2 saja, di mana hanya ada Stefan Pierer dan Godfried Neumeister sebagai leader pabrikan. Nama Hubert Transkenpol saja terdampak, begitu pula Alex Pierer, Florian Keh, dan Rudolf Wiesbeck yang terakhir menjabat jabatan strategis di KTM. Brad Binder sebagai pembalap pun sangat sadar bahwa masa depannya juga akan dipengaruhi dengan apa yang terjadi di pabrikan. Tak menutup kemungkinan akan sejumlah perubahan di dalam proyek strategis KTM di MotoGP yang umurnya masih belum lama ini. Meski ia sangat yakin proyek MotoGP KTM tidak akan terganggu, ia akan tetap berusaha keras untuk bisa menang dan mendongkrak penjualannya. Binder yakin peningkatan penjualan KTM akan selaras dengan performa para pembalapnya di MotoGP dan ajang-ajang lainnya. Secara performa, sebenarnya pembalap KTM terkadang mampu tampil bagus dan memiliki kesempatan mengejar 5 besar di tiap balapan. Pembalap McVie di Estonia Arbolino mengalami insiden horor saat ditabrak dari belakang oleh Zonta van den Gorberg dalam latihan bebas FP Moto2 Thailand 2024 di sirkuit Buriram. Peristiwa naas itu terjadi saat kedua pembalap saat ingin memasuki pit. Dalam video yang diunggah MotoGP, Arbolino terlihat kesulitan dengan motornya di jalur pit. Saat itu, pembalap asal Italia ini sedang dalam pengawasan marsal pada saat yang bersamaan van den Gorberg melaju dari arah belakang. Arbolino sudah memberikan tanda dengan gestur tangan kanan diangkat. Akan tetapi kecepatan van den Gorberg saat itu sepertinya cukup tinggi. Pembalap asal Belanda itu pun kesulitan mengendalikan motor. Itu terlihat dari upaya van den Gorberg mengerem motor. Ban belakang pembalap RW Hydrovoglia itu bergeser. Tabrakan terjadi. Sisi kanan motor van den Gorberg menabrak kaki kiri Arbolino dan bagian kiri belakang motor sang pembalap. Tabrakan itu membuat cedera kaki kiri Arbolino. Arbolino yang meringis kesakitan langsung turun dari motor sembari memegangi kaki kiri lalu tergeletak di pit lane. Dalam sejumlah unggahan di Twitter atau X, Tony Arbolino harus dipapah 2 orang saat menuju garasi. Usai pemeriksaan, Tony Arbolino harus dibawa ke rumah sakit. Steward MotoGP telah menjatuhkan hukuman kepada 2 pembalap Moto2, yaitu Tony Arbolino dan Zonta van den Gorberg usai tabrakan aneh di free practice FP atau latihan bebas. Marc Marquez menutup hari pertama Grand Prix Thailand di puncak dengan catatan waktu dengan rekor lap MotoGP baru di sirkuit internasional Chang. Pembalap Gresini Ducati yang terakhir kali menang di Australia menyisakan waktu hingga serangan terakhirnya untuk menjadi yang terdepan dengan catatan waktu 1 menit 29,165 detik. Ia mengungguli pemimpin klasemen Jorge Martin di Buriram. Bintang Pramac ini tampil bagus untuk memulai akhir pekan yang krusial ini dengan awal yang baik dengan menurunkan catatan waktu sebelumnya jadi 1 menit 29,275 detik di menit-menit akhir.
Namun Marquez kemudian berhasil melaju di bawah acuan tersebut saat detik-detik terakhir yang membuat juara dunia MotoGP 6 kali itu berada di posisi terdepan. Martin kembali melaju lebih cepat di lap pembuka, namun upaya itu tidak berhasil. Ia harus puas di posisi kedua tepat di depan Enea Bastianini yang berhasil memperbaiki catatan waktu setelah penantang gelar Francesco Bagnaia yang melorot ke P4. Maverick Viñales mematahkan dominasi Ducati dengan catatan waktu tercepat kelima, mengungguli Franco Morbidelli. Sementara Pedro Acosta terpaksa menempati posisi ketujuh. Hal yang sama juga terjadi pada Alex Marquez yang bergabung dengan Marco Bezzecchi dan pembalap Honda Johan Zarco untuk memastikan tiket Q2. Mereka yang harus kembali turun ke Q1 termasuk Brad Binder dan Jack Miller dari tim pabrikan KTM. Pasangan ini dipisahkan oleh Fabio Quartararo yang sempat menginjak 3 besar. Pembalap Yamaha berada di urutan ke-12. Di tempat lain, Alex Espargaro kembali ke lintasan meski sempat terjatuh saat FP1. Pembalap Spanyol itu harus pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut atas cedera yang dialaminya saat tergelincir di tikungan terakhir. Tim satelit saat ini sedang mempertimbangkan berbagai opsi saat mereka bersiap untuk kehilangan Di Giannantonio untuk balapan di Malaysia dan Valencia. Dengan pembalap Italia tersebut memilih untuk mengurangi musimnya karena akan menjalani operasi bahu. Pembicaraan di pedok menjelang MotoGP Thailand akhir pekan ini menunjukkan bahwa mantan pembalap Ducati MotoGP Andrea Iannone berada dalam posisi yang tepat untuk menggantikan posisi tersebut. 5 tahun setelah penampilan terakhirnya di ajang balap tertinggi sebelum menjalani hukuman 4 tahun larangan tampil karena kasus doping. Ketika Jorge Martin dan Marc Marquez masing-masing menyambut baik kemungkinan kembalinya Iannone ke MotoGP, juara dunia 2022 dan 2023 Bagnaia telah menominasikan Bulega sebagai pilihan yang lebih disukai untuk mengisi posisi kosong. Sebagai mantan anggota VR46 Academy, Bulega tampil luar biasa dalam debut World SBK bersama tim pabrikan Ducati. Ia mencetak 6 kemenangan dalam perjalanannya menuju runner-up di klasemen akhir. Ini adalah kinerja yang Bagnaia percaya harus dihargai oleh Ducati dengan kesempatan untuk debut di MotoGP. Meskipun ia memperingatkan tantangan untuk Bulega atau Iannone setelah Alvaro Bautista berjuang saat adaptasi dengan Desmose DC GP selama uji coba di Sepang musim lalu. Terlepas dari pandangan Bagnaia, ada reaksi positif terhadap gagasan bahwa Iannone akan mendapat kesempatan untuk kembali ke MotoGP dan Ducati. Pembalap Italia ini menghabiskan 4 musim bersama tim Borgo Panigale dengan mengoleksi 1 kemenangan dan 7 podium selama masa baktinya. Namun, karirnya tergelincir pada 2019 saat berstatus rider Aprilia. Kala itu, ia gagal dalam tes doping yang membuatnya dilarang membalap selama 4 tahun. Namun demikian, terlepas dari masa absennya yang cukup lama, Iannone berhasil kembali ke kompetisi musim ini di World SBK dengan mengendarai tim Go11 Ducati, meraih 1 kemenangan dan 5 podium. Bagi Martin dan Marquez, Iannone layak mendapatkan kesempatan untuk membalap di kelas utama sekali lagi.